Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Siswa-siswi kelas 7 MTSN 3 Kota Surabaya, semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian hadis, macam-macam hadis menurut sumbernya, serta fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Sedangkan menurut istilah di sini yang dimaksud adalah menurut para ulama. Hadis berarti setiap sesuatu yang bersumber atau diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan atau sikap diam, juga termasuk sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis menurut sumbernya. Hadis menurut sumbernya ada 4 macam. Yang pertama, hadis qauli atau hadis qauliyah, yakni segala atau semua sabda atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis qauli ini merupakan semua perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis fi'li atau hadis fi'liyah, yakni segala perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri ini adalah sikap diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai persetujuan atas tindakan atau perilaku sahabatnya. Misalnya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau memakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dekatnya dan beliau diam saja, maka itu disebut hadis takriri. Sikap diamnya Nabi menunjukkan bahwa beliau setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Macam hadis yang keempat berupa sifat atau himmah, keinginan Rasulullah SAW. Hal ini mencakup sifat-sifat Nabi yang digambarkan para sahabat, silsilah atau nasab, nama-nama, tahun kelahiran yang ditetapkan oleh ahli sejarah, dan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu.
Contoh hadis qauli, misalnya seperti perkataan Nabi Muhammad SAW atau sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Contoh hadis fi'li, misalnya bagaimana Rasulullah SAW dulu cara sholatnya, cara mengangkat tangannya, cara rukuknya, itu semuanya perbuatan Rasulullah SAW. Contoh hadis takriri. Contoh hadis takriri ini salah satunya berkaitan dengan ketika para sahabat memakan hewan yang namanya dhab. Rasulullah pada waktu itu ada, Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah tidak juga ikut makan. Rasulullah hanya mendiamkan saja. Nah, ini namanya hadis takriri. Hadis sifat atau himmah, keinginan Rasulullah SAW, seperti misalnya beliau ingin melakukan puasa setiap tanggal 9 Muharram. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk melakukan wajib puasa Ramadan. Maka ada hadis juga dari Rasulullah SAW untuk menguatkan hukum wajibnya puasa di bulan Ramadan. Fungsi hadis yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk melakukan sholat, namun di Al-Quran tidak ada cara untuk sholat. Nah, hal ini maka dirinci dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadis beliau. Ini fungsi hadis yang kedua. Fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Misalnya ada hadis tentang haramnya memakan burung yang berkuku tajam, juga haramnya binatang buas. Ini di Al-Quran tidak disebutkan, kan tetapi di Al-Hadis disebutkan. Contoh hadisnya, kullu dhinabin minas sibai fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis yang keempat terhadap Al-Quran, yakni membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Jumu'ah ayat 9 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa semuanya orang-orang yang beriman, semuanya ya umum, itu wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Namun ada hadis yang menyebutkan bahwasannya
hamba sahaya atau budak, perempuan, dan anak kecil dan orang sakit itu tidak wajib melakukan sholat Jum'ah. Nah, itu yang dimaksud membatasi keumuman Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menyatakan bahwasannya sholat Jumat itu wajib untuk semua muslim, semua orang yang beriman. Tapi di Al-Hadis dibatasi bahwasannya ada yang tidak wajib, yakni budak atau hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun, au imra'atun, au sabiyun, au maridun. Rawahu Abu Dawud. Itulah macam-macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Cukup materi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bisa memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.